Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Saya Yeni Ramupuga SPDGR CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Umura Tunggai Barat, Kabupaten Sumba Tengah, NTT. Hari ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Yang pertama, murid sebagai penerima informasi. Dalam hal ini, murid sering dipandang sebagai penerima informasi yang pasif, di mana peran utama mereka adalah menyerap pengetahuan yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Kelas seringkali berpusat pada guru, dengan guru yang mengendalikan semua aspek pembelajaran, termasuk materi yang diajarkan, metode pengajaran, dan penilaian. Yang ketiga, penilaian berbasis tes. Penilaian keberhasilan murid seringkali didasarkan pada hasil tes dan ujian, dengan fokus pada kemampuan murid untuk mengingat dan mereproduksi informasi. Yang keempat, struktur kelas yang kaku. Pembelajaran seringkali terjadi dalam struktur kelas yang kaku dengan sedikit fleksibilitas dalam metode pengajaran dan interaksi antara guru dan murid. Yang kelima, pembelajaran bersifat teoritis. Pembelajaran cenderung lebih teoritis dengan sedikit aplikasi praktis atau pembelajaran kontekstual yang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata murid. Yang keenam, disiplin dan kepatuhan. Penekanan yang kuat pada disiplin dan kepatuhan dengan murid diharapkan untuk mengikuti aturan dan instruksi tanpa banyak ruang untuk kreativitas atau inisiatif pribadi. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, pemahaman tentang murid sebagai individu unik. Di sini, murid dilihat sebagai individu unik dengan kebutuhan, minat, dan potensi yang berbeda, sehingga pendekatan yang lebih personal dan adaptif dalam pengajaran menjadi penting. Yang kedua, pendekatan yang lebih holistik, yaitu pendidikan dipahami sebagai proses yang holistik, mencakup pengembangan karakter, keterampilan sosial, dan kecerdasan emosional, selain pengetahuan akademis. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada murid, yaitu pembelajaran lebih berpusat pada murid, di mana guru berperan sebagai fasilitator. Yang keempat, pentingnya konteks dan relevansi. Pengajaran yang kontekstual dan relevan dengan pengalaman dan lingkungan murid dianggap penting untuk membuat pembelajaran lebih bermakna dan aplikatif. Yang kelima, pendidikan sebagai proses pembebasan, yaitu pendidikan dipandang sebagai proses memerdekakan anak yang memberdayakan anak untuk berpikir kritis, mandiri, dan kreatif. Keenam, pentingnya lingkungan belajar yang demokratis, yaitu lingkungan belajar yang demokratis di mana murid merasa dihargai dan didorong untuk berpartisipasi aktif, dianggap penting untuk perkembangan optimal murid. Yang berikut, kolaborasi dan komunitas. Kolaborasi dan komunitas dalam kelas, serta keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan dipandang sebagai aspek penting dalam pembelajaran. Yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama,
menciptakan lingkungan belajar yang demokratis, yaitu memberikan ruang bagi murid untuk berpendapat, berdiskusi, dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan belajar. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Di sini menggunakan metode pembelajaran yang aktif seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, mengintegrasikan pembelajaran kontekstual dan relevan, yaitu menghubungkan materi pelajaran dengan situasi nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari anak, dengan menggunakan contoh-contoh dan studi kasus yang dekat dengan pengalaman murid. Yang keempat, membangun hubungan personal dengan murid, yaitu meluangkan waktu untuk memahami latar belakang, minat, dan kebutuhan masing-masing murid, serta menyediakan bimbingan dan dukungan individu sesuai kebutuhan murid. Yang kelima, mengembangkan karakter dan kecerdasan emosional. Di sini memasukkan pembelajaran dengan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, empati di dalam pelaksanaan kurikulum, serta mendorong anak untuk melakukan refleksi diri demi pengembangan karakternya. Yang kelima, mendorong kreativitas dan kemandirian. Di sini memberikan tugas dan proyek yang menantang murid untuk berpikir kreatif dan menyelesaikan masalah secara mandiri, membiarkan murid mengeksplorasi ide dan pendekatan mereka sendiri dalam menyelesaikan tugas. Yang berikut, kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Di sini, keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan melalui komunikasi rutin, pertemuan, dan kegiatan sekolah, mengajak komunitas lokal untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, seperti proyek layanan masyarakat, kunjungan lapangan, atau narasumber dari masyarakat, juga seperti keterlibatan pihak-pihak terkait seperti puskesmas. Dan yang terakhir, penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Di sini menggunakan metode pembelajaran yang mengakomodasi berbagai gaya belajar murid seperti visual, auditori, kinestetik, dan kombinasi, dengan mengintegrasikan teknologi dan media pembelajaran yang relevan untuk meningkatkan kreativitas dan keterlibatan murid di dalam proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.